menceritakan cerita singkat di balik pemaknaan dan filosofi di balik sebuah instalasi budaya tersebut. Sebelumnya aku mau nanya teman-teman udah pernah foto? Udah? Sudah semua ya? Oh belum Belum. ya? Oke. Jadi mungkin ada yang baru pertama kali buat batu terus langsung di acara tahap langsung ya. Oke. Jadi buat batu ini merupakan sebuah karya seni yang dimana salah satu mahakarya yang diciptakan oleh seniman terkemuka cukup dikenal juga di Indonesia, dan beliau itu bernama Kosnario. Kosnario itu siapa? Kosnario merupakan seniman kelahiran Banyumas. Kosnario lahir pada tahun 1943 dan Kosnario merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung pada Fakultas Seni Rupa dan Desain di jurusan Seni Batu. Dan setelah lulus S1, beliau lanjut lagi studi mengenai teknik pemahatan di mana dia mempelajari di Italia. Dan Wot Batu ini sudah diresmikan dari tahun 2015, jadi sudah berjalan 10 tahun lebih. Dan kenapa dinamakan Wot Batu? Karena Wot itu sendiri diambil dari bahasa Jawa kuno, artinya itu jembatan. Jadi Wot Batu itu sendiri hadir sebagai jembatan penghubung antara kita sebagai manusia dengan bagaimana hidup kita dan berdampingan dengan alam. Makanya sebetulnya kenapa Kosnario memilih batu, karena batu merupakan perwakilan dari eksistensi alam itu sendiri. Dan Wot Batu ini memiliki koleksi sebanyak 135 batu vulkanik yang disusun, dan akhirnya mayoritas batu-batu yang di Wot Batu ini merupakan batu-batu vulkanik yang berasal dari gunungan yang tersebut. Dan akhirnya dikumpulkan di sudah tempat yaitu Wot Batu ini sebagai hasil karya Kosnario seperti itu. Dan kita awali pada instalasi pertama dan batu pertama di area Wot Batu, pada batu yang ada di hadapan teman-teman di sini. Instalasi ini, batu ini bernama batu gerbang. Jadi batu gerbang ini merupakan batu pertama, batu yang hadir sebagai gerbang sebelum nantinya teman-teman masuk ke area Wot Batu yang lebih jauh. Jadi di batu gerbang ini sebetulnya batu ini, instalasi ini terdiri dari 5 bongkah batu. Ya mungkin teman-teman lihatnya cuma satu batu besar, tapi sebetulnya ada 4 bongkah batu lagi yang di atas itu. Dan akhirnya batu gerbang itu dihadirkan sebagai simbol dari dominan dan juga monumental, bahwa seakan-akan batu gerbang ini merupakan gerbang yang dibentuk secara alami oleh sebuah batu. Dan batu gerbang ini juga sebagai batu pengenalan dan mengenalkan bahwa Kosnario juga memiliki beberapa ciri khas yang dimiliki oleh beberapa karya yang dihasilkan oleh Kosnario. Salah satunya ada pahatan, yang dimana pahatan ini membentuk sebuah pola yang dinamakan pola repetitif. Jadi pola repetitif ini sendiri merupakan ciri khas yang dimiliki oleh beberapa karya yang dimiliki oleh Kosnario. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ke Selasa Senario atau nanti ada waktu buat main ke sana, di beberapa karyanya ada pola-pola repetitif seperti ini. Dan Kosnario juga gemar atau suka sekali menggabungkan dua unsur atau dua bentuk yang berbeda, artinya menampilkan kekontrasan. Dan dari perbedaan tersebut atau dari kekontrasan tersebut, berbeda itu bukan pertentangan, tapi ketika kita satukan, kita akan menemukan sebuah makna yang sempurna. Jadi bagaimana walaupun di batu gerbang ini terlihat perbedaan antara sisi kanan dan sisi kirinya, yang dimana di sisi kanan di sini ada pahatan, artinya ada intervensi manusianya, sedangkan di sisi kiri ini dibiarkan alami atau apa adanya, seakan-akan menciptakan makna bahwa kita wujud warga manusia hidup berdampingan dengan alam di sebelah sini. Dan di sisi kiri ini ada permukaan yang menonjol, dan akhirnya Kosnario itu sengaja menghaluskannya. Kenapa dihaluskan? Jadi batu gerbang ini juga sebetulnya tidak hanya hadir sebagai gerbang, tapi juga hadir sebagai tuan rumah yang menyambut teman-teman sebagai tamu sebelum nantinya masuk ke area Wot Batu yang lebih jauh. Karena seakan-akan batu gerbang ini hadir untuk menjulurkan tangannya, mengajak teman-teman untuk bersalaman sebelum nantinya masuk ke area Wot Batu yang lebih jauh lagi. Jadi batu gerbang ini hadir sebagai tuan rumah yang menyambut tamunya sebelum memasuki rumahnya. Seperti itu. Barangkali mau coba bersalaman dulu, silakan. Sentuhan dulu, buat kita sekalian jalan ke depan. Oh ya udah, boleh menyentuh. Selanjutnya setelah kita melewati batu gerbang, kita memasuki sebuah lorong, di mana lorong ini bernama lorong transisi. Jadi seperti namanya, lorong transisi ini dihadirkan sebagai transisi, sebagai batas antara kesibukan kebisingan dengan area dalam Wot Batu yang dibuat lebih tenang dan penuh dengan perenungan. Makanya sebetulnya kenapa dihadirkan lorong transisi ini, sebetulnya dihadirkan untuk menghalangi pandangan kita ke area luar. Jadi kita diajak untuk fokus ke area dalam Wot Batu aja, lupakan dulu kesibukan kita di dunia luar sana. Makanya teman-teman juga bisa lihat di bawah sengaja dihadirkan batu kerikil, yang dimana dihadirkan untuk memperlambat tempo perjalanan kita. Jadi kita diajak untuk jalan santai, jangan terburu-buru untuk memasuki area Wot Batu seperti itu. Dan setelah kita maju sedikit ke sebelah sini, tadi teman-teman masuk ke Wot Batu lewat sini semua kan ya? Tadi ada yang melihat celah kecil di sini? Ada.
teman-teman bisa maju sedikit ke sebelah sini. Jadi celah kecil ini sebetulnya tidak hanya celah kecil biasa. Jadi celah kecil ini dihadirkan untuk membentuk sebuah garis lurus. Kalau teman-teman intip di ujung sebelah sana, di area kafe lebih tepatnya, dari garis ujung sebelah sana, celah kecil ini membentuk sebuah garis lurus yang membentang dari ujung sebelah sana sampai ke sini. Dan garis lurus ini dibuat untuk menciptakan keseimbangan dan kenetralan dari bentuk batu yang abstrak dan tidak beraturan. Karena seperti yang kita tahu, bentuk batu itu tidak ada yang untuk seakan-akan garis yang menghadirkan keseimbangan dari bentuk batu yang tidak berkenetralan. Jadi bukan garis yang terbuat dari batu atau garis yang terbuat dari material keras, tapi garis imajiner, garis yang mungkin kalau misalkan kita lewatkan kita nggak akan bisa melihat seperti ini. Oke, jalan sedikit ke sebelah sini. Kalau tadi kan di batu gerbang kita diperlihatkan kekontrasan dari permukaannya antara sisi kanan dan sisi kiri yang berbeda. Kalau dua batu ini kita diperlihatkan kekontrasan dari bentuknya. Kita bisa lihat kekontrasan diperlihatkan dari bentuk yang vertikal dan bentuk yang horizontal. Dan sebetulnya masing-masing dari batu ini memiliki namanya sendiri, yaitu abah dan ambu. Ada yang tahu artinya apa? Ayah ibu. Iya betul, ayah dan ibu, Lingga dan Yoni, betul. Jadi ini merupakan batu abah yang ada di sebelah saya. Batu abah ini diwakili dan digambarkan pada bentuk yang vertikal, dibuat berdiri tegak, dan dalam posturnya dia itu tinggi dan besar, seakan-akan menyimbolkan ketegasan, kekuatan, maskulinitas seorang pria. Sebelahnya batu ambu, bentuk dia berbaring, horizontal, seakan-akan menyimbolkan simbol dari yang lebih lembut dan juga penuh dengan penerimaan. Makanya kalau kita lihat juga di permukaannya sengaja diisikan oleh lubang, dihadirkan lubang, dan di lubang ini sengaja diisikan oleh air. Jadi ini bukan air dari hujan tadi, tapi memang sengaja diisikan oleh air. Dan air ini sendiri merupakan simbol dari kesuburan antara maskulin dan feminim, dua unsur atau dua bentuk yang berbeda. Namun ketika kita satukan, kita menemukan sebuah makna yang sempurna dari bagaimana awal dari siklus kehidupan kita, yaitu kelahiran, di mana kelahiran tercipta dari penggabungan antara air dan air. Dan betul, kedua bentuk dari batu abah dan batu ambu ini memang diambil dari bentuk organ reproduksi pria dan wanita. Cuma pas sebenarnya belum mau kita langsung mikir ke sana. Jadi akhirnya diletakkan terpisah seperti ini, nggak ditumpuk walaupun ada lubangnya. Dan asal kedua dari batu ini berasal dari Bali dan dari India, dua daerah yang agama Hindunya kuat. Dan betul tadi kata kakaknya, seperti menyimbolkan Liga dan Yoni, simbol dari agama Hindu dari bagaimana awal dari siklus kehidupan kita, kelahiran, diwakili pada Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Seperti itu. Lanjut ke sebelah sini. Teman-teman ada yang tahu ini ruang apa? Musola. Ruang musola. Teman-teman bisa itu ada batu kecil yang tadi kakak boleh dilihat lagi silakan. Sembari aku jelasin itu batu apa. Jadi batu ini bernama batu musola. Dan yang membuat batu ini unik, batunya dibawa oleh Pak Sunario dari Gua Hiro, tepatnya di Saudi Arabia. Kenapa bisa dibawa dari sana? Kebetulan pada saat itu Pak Sunario sedang melaksanakan ibadah umrah. Dan beliau kebetulan satu rombongan dengan Profesor Troisma, ayah dari Najusnya. Mereka bertemu dan akhirnya mereka ngobrol. Dan akhirnya obrolan mereka membahas tentang satu topik yang dimana membahas tentang batu dari Gua Hiro ini. Yang mungkin teman-teman pernah dengar ada mitos yang mengatakan kita nggak boleh bawa batu ini ke tempat asal kita. Ada beberapa kejadian yang mungkin kejadian-kejadian janggal yang terjadi pada beberapa orang. Ada yang mau coba bawa batu ini, terus tiba-tiba ada kejadian entah itu pesawatnya gagal pas landas dan lain-lainnya. Seakan-akan menghalangi jalan kita untuk membawa batu ini. Pak Sunario ingin membuktikan kalau kita punya niat dan tujuan yang jelas dan baik, mungkin kita bisa bawa batu ini dan mungkin Allah akan mengizinkan kita untuk membawa batu ini. Dan Pak Sunario punya niat dan tujuan membawa batu ini sebagai media penghubung antara kota Bandung dengan kota Mekah. Akhirnya setelah janji tersebut dan diiringi dengan niat yang baik itu tadi, Pak Sunario membawa batu itu dari Gua Hiro disakuin dan akhirnya dibawa ke sini tanpa adanya hambatan seperti orang-orang. Dan akhirnya setelah pulang ke Indonesia, sesampai ke Wat Batu, Pak Sunario menemukan sebuah kebetulan bahwa garis lurus yang tadi dihadirkan di lorong transisi, yang dimana dihadirkan hanya untuk kebutuhan seni, ternyata mengarah langsung ke arah kota Mekah. Artinya apa? Kiblat umat muslim untuk sholat. Dan sebelumnya Wat Batu ini belum ada musolanya.
Setelah itu akhirnya setelah menemukan sebuah jawaban itu tadi, akhirnya Pak Sunario membangun dua musola di sini. Dan akhirnya musola yang dihadirkan di Wat Batu ini seakan-akan seperti sebuah gua. Dan yang tadi batu dari Gua Hero tadi akhirnya diletakkan di ujung sebelah sana sebagai penanda bahwa Pak Sunario sudah menunaikan janjinya. Makanya kalau tadi teman-teman lihat di bawah ada tulisan Arab Iqra, kalau dibaca itu merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, dan kebetulan turunnya juga di Gua Hiro. Seperti itu. Lanjut ke sebelah sana. Selanjutnya kita melihat di sini ada dua batu yang sebetulnya ini merupakan satu instalasi yang sama. Batu ini bernama batu merenung, dan batu ini merupakan salah satu batu yang bisa diduduki oleh kita karena ciri-cirinya di permukaannya ada cetakan halusnya, dan ini merupakan ciri-ciri batu yang bisa diduduki oleh kita sebagai pengunjung. Dan batu merenung ini merupakan batu yang dimana dihadirkan karena pada saat itu Pak Sunario itu merasakan ketenangan, kedamaian ketika duduk di sini. Jadi Pak Sunario pada saat itu memutuskan untuk duduk di sini untuk mencari ketenangan, mencari kedamaian, dan akhirnya dari ketenangan tersebut Pak Sunario menemukan inspirasi dalam beberapa peletakan instalasi batu yang ada di sini. Karena kalau misalkan teman-teman coba duduk di sini, teman-teman bisa melihat keseluruhan area Wat Batu dari ujung kiri sampai ujung kanan itu kelihatan semua. Dan akhirnya Pak Sunario ingin kita sebagai pengunjung merasakan ketenangan yang sama yang dirasakan oleh Pak Sunario ketika duduk di sini. Dan akhirnya dihadirkanlah batu merenung ini seperti itu. Dan sebetulnya berapa pohon besar yang ada di Wat Batu ini itu sebetulnya sifatnya eksistensi. Jadi mereka tuh memang sudah hadir di sini sebelum Wat Batu ini diresmikan. Jadi akhirnya Pak Sunario mempertahankan beberapa elemen alam yang ada di Wat Batu ini karena konsep dibangunnya Wat Batu berdampingan hidup kita dengan keberadaan alam yang beragam. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sana. Selanjutnya di sebelah kanan teman-teman, di sebelah sini ini merupakan instalasi terbesar di area Wat Batu, namanya Antara Bumi dan Langit. Jadi Antara Bumi dan Langit ini menceritakan bagaimana keseimbangan apa yang kita jalani selama di dunia dengan bagaimana apa yang kita cari selama hidup kita, jalan spiritual kita, yang dimana digambarkan pada batu yang ada di sebelah kanan itu namanya batu bumi. Jadi batu bumi ini sendiri menceritakan bagaimana jalan hidup kita selama di dunia. Hidup kita, hidup saling berinteraksi, hidup bersosialisasi. Makanya dalam peletakan batunya dibuat perdekatan seakan-akan menggambarkan manusia dengan manusia lainnya saling berinteraksi satu sama lainnya. Dan batu yang ada di dinding ini namanya batu langit. Dan batu langit ini juga salah satu batu yang unik karena batu ini dibawa oleh Pak Sunario langsung dari Eropa Selatan. Dibawa pakai kaki. Dan mayoritas dari bentuk batu langit ini dia tuh vertikal, dia tuh seakan-akan lagi menuju ke langit, menuju ke atas, dan akhirnya menciptakan makna bahwa adanya entitas yang lebih besar yang menciptakan semuanya, yaitu Sang Tuhan. Jadi akhirnya Antara Bumi dan Langit ini menceritakan bagaimana jalan hidup kita selama di dunia dengan bagaimana pencarian makna hidup kita selama di dunia, yaitu kepada Sang Pencipta kita. Seperti itu, jalan spiritual kita sebagai seorang manusia. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Di sebelah sini yang saya naiki saat ini yaitu bernama Panggung Kehidupan. Jadi Panggung Kehidupan ini menceritakan bagaimana fase-fase yang kita hadapi sebagai seorang manusia. Ada 3 fase dan juga diwakili pada 3 instalasi batu yang ada di sini. Dan kita awali pada batu yang pertama di sebelah sini. Kita lanjut ke sini. Merapat lagi ke sebelah sini.
Jadi ini merupakan batu pertama di area panggung kehidupan. Jadi batu ini namanya tuh batu indung. Jadi batu indung ini merupakan batu pertama, batu yang mewakili fase hidup kita. Fase pertama dalam hidup kita yaitu kelahiran. Yang dimana ya kita lahir dari rahim sang ibu. Dan batu indung ini kalau kita lihat di permukaannya ada sebuah pohon yang dimana ini sebetulnya bukan batu, tapi patung yang terbuat dari perunggu. Dan ini merupakan pohon jambu batu. Kenapa milih pohon jambu batu Pak Sunario? Karena Pak Sunario punya cerita yang cukup mendalam di balik ceritanya. Jadi bertahun-tahun yang lalu, Pak Sunario dengan ibunya menanam pohon jambu di dalam rumahnya. Mereka berdua kebetulan sangat menyukai jambu. Dan mereka punya harapan yang tinggi ketika nantinya pohon yang mereka tanam itu berbuah, buah dari pohon tersebut dapat dinikmati berdua. Tapi takdir berkata lain, sebelum pohonnya berbuah, ibunya berpulang duluan. Jadi akhirnya mereka tuh nggak sempat menikmati buah dari pohon yang mereka tanam dan pelihara tersebut. Dan akhirnya kenapa akhirnya patung pohon ini dihadirkan tidak ada buahnya? Karena ketika ditinggal ibunya, pohonnya belum berbuah. Dan patung pohon jambu batu ini dicetak menggunakan pohon asli milik Pak Sunario pada saat ditanam di masa itu. Jadi untuk mengingatkan mendiang ibunya, Pak Sunario tetap mempertahankan bagaimana jalan hidup beliau seperti itu. Oke, lanjut ke sebelah sini. Selanjutnya ini adalah batu kedua di area panggung kehidupan, namanya batu mandala. Jadi batu mandala ini menceritakan bagaimana fase kedua, fase yang sedang kita jalani sekarang, yaitu tumbuh dan berkembang. Di mana digambarkan di permukaan batu mandala ini ada sebuah pahatan pola repetitif di dalamnya, dan di mana pola repetitif ini sendiri membahas tentang bagaimana jaringan sosial kita sebagai seorang manusia. Yang dimana jaringan sosial digambarkan dari awalnya lingkaran kecil, jaringan sosial kita yang masih kecil sampai akhirnya jaringan sosial kita semakin luas seiring bertambahnya usia kita. Dan batu mandala ini juga merupakan batu yang mengarah langsung kepada instalasi lain, yaitu batu angin. Dan batu anginnya ada di sebelah mana? Ada di sebelah sini. Ini batu angin. Dan batu angin ini sendiri juga salah satu batu yang mewakili salah satu dari 4 elemen alam yang ada di batu ini, yaitu tanah, angin, api, dan air. Kalau tadi tanah diwakili pada batu bumi, ini mewakili elemen angin ya. Dan ciri-cirinya ada baling-baling di atasnya, di mana baling-baling tersebut dihadirkan untuk memperjelas kehadiran angin yang ada di antara kita. Yang dimana angin nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan keberadaannya, sama seperti keberadaan Tuhan. Seperti itu. Lanjut ke sebelah sini. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah bahas tentang kelahiran, berkembang, berarti teman-teman ini apa? Kematian, betul. Ada yang bisa tebak nggak ini bentuk dari apa? Perahu, betul. Ini batu perahu, teman-teman. Jadi batu perahu, kenapa Pak Sunario memilih bentuk dari perahu? Karena Pak Sunario terinspirasi dari kepercayaan masa hidupnya, manusia nantinya akan dibawa berlayar oleh sebuah perahu. Dan nantinya kita akan dibawa berlayar menuju ke kehidupan kita yang selanjutnya. Makanya kalau kita lihat arah dari batu parau ini mengarah langsung ke arah batu air di sebelah sana, karena batu air itu sendiri merupakan sebuah gambaran dari bagaimana alam semesta yang akan kita kunjungi setelah kita menemukan ajal kita. Jadi batu parau ini terdiri dari 2 muka batu yang ditumpuk, ini batu pertamanya dan ini batu keduanya. Dan ini merupakan layar perahunya, dan titik-titik repetitif ini merupakan jahitan pada layar perahunya. Seperti itu. Jadi dibuat sedemikian rupa untuk menyerupai sebuah perahu. Seperti itu. Lanjut ke sebelah sini. Selanjutnya, instalasi ini bernama lawang batu. Jadi lawang dalam bahasa Jawa itu artinya pintu. Dan lawang batu ini hadir sebagai pintu dan sebagai batas antara kehidupan dan pasca kehidupan di sebelah sana. Karena di area sebelah sini tadi sudah diceritakan bagaimana jalan hidup kita sebagai seorang manusia. Lahir, berkembang, sampai akhirnya kita menemukan ajal kita. Dan sebelum kita menuju ke sana, kita akan melewati sebuah pintu terlebih dahulu. Lawang batu ini juga selain menjadi batas antara kehidupan dan kematian, lawang batu ini juga hadir sebagai simbol dari pesan waktu yang disimpan oleh Pak Sunario dari masa kini ke masa nanti. Mungkin kalau teman-teman lihat, bentuk dari lawang batu ini mirip-mirip kayak keajaiban dunia di luar negeri sana.
Stonehenge ataupun Machu Picchu. Cuma yang membedakan kalau Stonehenge itu merupakan temuan batu di zaman dahulu, terus bisa kita lihat sekarang. Kalau lawang batu ini merupakan simbol bahwa seluruh temuan batu di Wat Batu ini merupakan temuan batu di zaman sekarang, di abad 21, untuk nantinya diperkenalkan di masa depan nanti, entah itu ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun yang akan datang. Bagaimana simbol dari pesan waktu yang disimpan oleh Pasnario? Teman-teman bisa lihat di atas, itu ada pahatan sidik jari Pasnario, yang dimana itu merupakan sidik jari jempol kiri dan jempol kanan Pasnario disatu. Dan akhirnya sidik jari tersebut merupakan simbol dari temuan batu di abad 21 atau di zaman modern awal, yang nantinya dilihat oleh manusia di masa depan nanti. Seperti itu. Oke, masuk ke sebelah. Nanti aja. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman masuk, nanti teman-teman bakal melihat ada api di dalamnya. Jadi tadi kalau misalkan teman-teman mencari-cari di mana elemen apinya, karena udah ada tanah dan angin, di sini batu apinya. Jadi batu api ini hadir untuk menyempurnakan elemen dari 4 elemen alam yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kehadiran batu api ini terinspirasi dari api abadi. Kalau di Indonesia tuh kayak di Kawah Ijen, api yang terpanjang, atau di luar negeri kayak di Turkmenistan, api yang pada bidang itu abadi. Dan apinya keluar dari mana? Jadi sengaja dibuat ruangan kecil seperti ini untuk menopang gasnya. Jadi apinya keluar dari gasnya seperti itu. Dan untuk mempertahankan keabadian itu sendiri, jadi pas ketika batunya ditutup itu nggak pernah sengaja untuk dimatikan. Jadi memang dipertahankan sampai akhirnya betul-betul mati, baru akhirnya diganti dengan gasnya. Oke, tadi kita sebelah sini. Kan ada atas gerbang itu ada sidik jari. Sidik jari itu double loop itu seperti bendera Korea. Jadi ada positif negatif karena konsep keseluruhan itu harmoni, dan makanya harmoni itu ada panas, dingin, laki, perempuan. Makanya di sini banyak yang couple, bahkan caranya waktu ini sering pernikahan di sini pakai pernikahan. Nah, pernikahan bukan resepsi yang hura-hura, tetapi ke acara intinya aja. Nah, harmoni itu adalah konsep di mana saya menyusun tiap-tiap elemen batu itu dengan feeling. Waktu pertama kali itu karena saya dulu mengajar di ITB 80 tahun ya, membuat sculpture itu selalu ada base. Nah, waktu buat ini pikiran akademik itu ke bawah. 1 tahun sampai nggak ketemu. Saya biasanya pakai stainless steel yang mengkilat rumput, sehingga rumput itu ada refleksi di stainless steel itu, sehingga batu-batu seperti melayang. Tapi untuk menemukan itu lama sekali, 1 tahun. Terus tiba-tiba waktu batu yang dekat pohon itu mirip itu ngangkutnya sampai 5 orang kesini nggak cocok, sini terus nggak cocok. Akhirnya seharian itu
besok terusin satu batu. Nah, suatu saat saya lagi jalan, si orang pada ngangkut tuh, belum ditegakkan, stop. Batu miring itu cor aja, cor dengan semen. Di sini ada perasaan cocok. Di situ saya kenapa ya cocok sekali. Ini saya lihat pohon kayu putih itu miring, batu itu ikut miring. Nah, kayu putih miring dulu sebelumnya itu sebelah sana itu ada pohon yang lebih besar yang menaungin kayu putih, sehingga kayu putih ini untuk mencari matahari miring ke sini. Rupanya batu itu mengikuti itu. Akhirnya itu akhir tahun pertama ketemu, oh kalau gitu saya lebih mengikuti semesta alam. Nah, saya buang pikiran akademik, akhirnya semua totally saya pakai feeling. Di sini saya akan coba harmoni. Siapa yang merasa di sini tenang nih, siapa? Coba. Nah, ini apa? Tasnya diambil dulu. Kita dulu pegang. Nah, berdiri di sini melihat batu. Anaknya menganggap ya, dilurus ya. Nah, ini saya akan tekan, ditahan, jangan sampai bergerak. Kuat lagi, ya, berhenti. Ini apa? Jantungnya, siap, tahan ya. Saya nggak kuat. Nah, sekarang lihat di sana ada suara, kemudian ada lampu-lampu, bukit-bukit itu dengan penuh lampu. Energinya seperti apa? Siap? Itu dilihat. Lampu-lampu itu suara didengarin juga. Oke? Nggak bisa sah, lemah, nggak ada energi. Percaya? Siapa lagi yang? Oke. Anita boleh? Turun. Lihat ya. Refleksinya juga boleh dilihat. Kuat ya, kuat lagi. Ya, ini jantung. Siap, oke, siap ya. Kuat ya. Nah, sekarang lihat itu bukit-bukit dengan lampunya. Itu dengan alam bagaimana? Lebih kuat dari tadi boleh. Siap? Ini lihat guys. Dengan sekali. Nggak ada energinya. Itu dari mata kan, visual. Saya bisa ngetes ini apa? Audio. Coba apa? Boleh ya? Ayo. Siapa namanya? Hah? Chris. Ini kuat ya. Saya ini kuat. Menggap. Begini.
aspal. Nah, ke belakang. Nah, set kan kuat yang ditahan. Tahan lagi. Kuat. Jangan sampai ini ya. Ya. Grace tinggal di mana? BSD Jakarta. Saya melihat, saya simpati. Saya suka sama Grace. Saya suka. I love you, Grace. Buat baca. Buat. Nah, saya juga bicara ke semesta. Grace. Ternyata pembohong. Kita bohong. Saya benci, saya ambil pisau. Cuk. Bunuh. Siap, buat ya. Enggak kuat. Hah? Enggak. Tapi nanti bisa Kuat. dipotong. Kuat karena semesta mengatakan bahwa Grace, I love Grace. Yang kedua, I hate Grace. Jadi kebencian itu semesta membuat pengaruh jantungnya lemah. Jadi ini pendengar yang tadi visual. Puan, nyoba apa ya? Ya. Kapan? Di Oh, taruh. namanya siapa? Hah? Yuni. Nah, kuat ya? Yuni. Ya. Anda jujur, saya suka. Kuat ya? Saya suka. Kuat. Ya. Nah, ini suka. Oh, saya benci. Saya suka. Kalau ada pistol saya tembak. Dar! Saya bunuh. Gila. Maka di dalam semua agama itu kata-kata itu harus dipelihara. Kalau misalnya pada anak kecil, kalau berbuat salah jangan kamu bodoh. Ini, tetapi oh yang begini, gini kan enak. Ini jadi memberi solusi langsung. Kalau kamu bodoh, goblok, masuk negatif. Perkembangan itu kurang baik. Ada yang anak-anak yang lahir di bawah kolong jembatan yang nggak pernah diasuh orang tua, selalu ngomong kasar gitu, itu bisa juga jadi jahat sering. Nah, semua agama mengajarkan semua yang baik. Kata-kata juga penglihatan, melihat yang baik-baik, yang harmoni, karena Tuhan menciptakan itu. Ada pertanyaan? Yang penasaran boleh tanya. Kamu mau tanya? Penasaran ini disusunnya Oh, ini di susunya itu saya taruh saja feeling, intuisi, ya, pakai intuisi. pakai intuisi. Ini milik dikit, ini saya coak. Nah, tiba-tiba ada pelukis senior ahli kaligrafi waktu melihat ini tanya ke saya, Itu
tulis. Bikin apa? Ah, saya cuma nyusun batu dengan intuisi. Kenapa? Saya bisa baca. Altitude. Ya, Tulisan. altitude. Oh, saya kaget. Oh iya, karena waktu saya mengerjakan itu, saya selalu punya perasaan bahwa zaman dulu nenek moyang Sunda atau di Indonesia ini punya situs-situs yang biasanya di daerah tinggi. Nah, raja-raja itu menempatkan situs itu tempat antara generasi muda dan generasi tua itu ketemu di sana belajar keilmuan, sehingga di tempat itu disucikan, tidak boleh sembarang orang masuk. Tempatnya tempat yang tinggi. Nah, tempat tinggi biasanya ada aliran sungai ke sana, sungai sini, terus ketemu lagi. Nah, situs itu namanya apa tadi? Hah? Bukan, barusan saya sebut Allah. Tempat itu Tempat kayak buat tadi saya sebut pertemuannya, kayak buat pertemuan bukan padepokan, Yang kabuyutan. Nah, biasanya itu di antara sungai, terus sungai itu suatu saat akan ketemu lagi. Itu kabuyutan. Nah, saya masih tunjuk tempat ini, saya tanpa tahu di sana ada sungai, di sana Cikapundung juga di antara itu. Terus ke tempatnya di tempat tinggi, tempat tinggi. Maka perasaan itu yang saya bawa. Tempat tinggi berdiri transparan, karena dari sana itu ini ada garis perjalanan kehidupan, endingnya di sini, terus unlimited, tidak ada batas ruang dan waktu, transparan. Maka waktu altitude kan di atas. Mau lanjut? Ya. Terus Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Sunario sudah menjelaskan di area instalasi batu air ini. Tadi sudah menjelaskan bagaimana proses penumpukan batu yang sebelah sana menggunakan intuisi Pak Sunario aja. Tapi ternyata secara tidak sengaja
Jawa Barat, di mana kita ditampilkan bagaimana letak kita sekarang ada di area Bukit Pakar, dan kita terletak dan dikelilingi oleh cukup banyak gunung di area Jawa Barat ini. Dan di sini itu 30 gunung. iya. Yang familiar mungkin itu ya. Dan ini juga tertera juga panah atau direction dari arah Bukit Pakar ke gunung-gunung yang ada di sebelah sini. Terus jarak dari sini ke gunungnya juga tertera di situ. Tinggi gunungnya juga ada sebetulnya. Dan kalau misalkan teman-teman melihat kenapa setiap gunungnya itu berbeda-beda, karena diambil dari bentuk asli gunungnya. Mungkin teman-teman yang familiar Tangkuban Perahu, dia seperti ini, seperti perahu kebalik, dibuat sedemikian rupa menyerupai bentuk aslinya. Dan kalau misalkan teman-teman melihat ada simbol asap di atas gunungnya, berarti gunungnya masih aktif sampai sekarang. Terus dibis mata angin menggunakan bahasa Sunda, dan ini merupakan daerah atau area yang terdekat dari gunung-gunung yang ada di sini. Jakarta, Cianjur, Jayabatu, Garut, seperti arah dari Matahari tersebut juga tertera di sebelah sana, ada di sebelah sini. Iya. Oke, lanjut ke sebelah sana teman-teman. Enggak kedinginan. Enggak dong. Aku kan punya penghangat sendiri dari dalam tubuh. Nyata sumpah. Teman-teman udah masuk ke sini semua belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang udah. Mungkin nanti untuk mempersingkat waktu tur kali ini, nanti teman-teman bisa masuk setelah tur aja. Aku jelasin sedikit. Jadi karya atau instalasi ini bernama Batu Ruang. Nanti teman-teman akan memasuki sebuah ruangan yang gelap, dan nanti teman-teman akan melihat sebuah video di dalam sebuah batu. Dan video tersebut berdurasi 3 menit. Dan nanti video tersebut akan menampilkan bagaimana proses terbentuknya alam semesta dan juga planet bumi, dari teori Big Bang, dan juga akhirnya planet bumi itu terbentuk dari yang sebelumnya benua-benua yang terpisah, pulau-pulau yang terpisah, sampai akhirnya seperti sekarang, seperti ini. Oke, lanjut ke sebelah sini dulu teman-teman. Selanjutnya instalasi ini bernama Batu Sapuluh. Kalau teman-teman ragu ada 10 enggak, bisa dihitung aja dari atas sampai bawah. Jadi Batu Sapuluh ini merupakan batu yang menampilkan bagaimana keseimbangan yang dibuat oleh Pak Sunario antara duniawi dan spiritual, di mana kita bagi dalam penyusunan batu ke bawah, yang artinya batu ini tetap kokoh dan konsisten walaupun ditutup sebanyak 10 batu karena adanya gravitasi ilmu fisika. Sedangkan tumpukan batu ke atas karena bila diarahnya ke langit dan ke atas, akhirnya menciptakan bagaimana hubungan spiritual kita kepada Sang Pencipta kita. Jadi seimbang antara bagaimana hidup kita di dunia dengan bagaimana izin dari Sang Tuhan. Dan awalnya Batu Sapuluh ini juga disusun tanpa menggunakan rangka. Jadi Pak Sunario lagi-lagi menggunakan intuisinya dalam pemilihan batunya, penyusunan batunya. Jadi akhirnya penyusunan batu ini tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, tetap seperti ini. Dan karena kita ada di area sesar lembang, cukup rawan gempa, jadi akhirnya Pak Sunario itu menambahkan perekat, yaitu semen di tengah-tengahnya. Ya, kalau misalkan amit-amitnya ada gempa bumi, batu ini tidak roboh dan tidak bayar. Kita maju sedikit ke sebelah sini teman-teman. Tadi di lorong pasisi saya jelaskan ada garis lurus yang dibuat di celah-celah kecil di sebelah sana. Mungkin kalau dari sana garis lurusnya kurang kelihatan. Kalau dari sini teman-teman bisa lihat cukup jelas dari area sebelah sini atau garis ujung sebelah sini sampai ke sebelah sana. Itu garisnya. Dan garis lurus ini juga hadir sebagai batas antara unsur alam dan juga unsur manusia di sebelah sini. Karena di sebelah sini unsur alam yang diperlihatkan cukup kuat, dan di sebelah sini kenapa dinamakan unsur manusia? Karena ada area balai batu, tempat bagaimana berkumpulnya dan bagaimana manusia beraktivitas di area waduk batu ini. Seperti itu. Lanjut ke sebelah sini. Mari merapat aja ke sebelah sini. Selanjutnya, instalasi ini, batu ini bernama Batu Seke. Jadi, kenapa dinamakan Seke? Karena Seke itu sendiri diambil dari bahasa Sunda. Artinya itu mata air. Walaupun dari bahasa Sunda, sebetulnya Batu Seke ini dibawa oleh Pak Sunario dari Jawa Timur.
tepatnya di kaki gunung pada saat itu, dekat dengan perairan, dekat dengan aliran sungai. Dan batu seke ini merupakan batu yang paling banyak kendalanya, paling susah dibawa dibandingkan batu-batu yang lain. Karena rencana awal batu ini bisa pindah ke Wat Batu hanya butuh waktu 10 hari, ternyata ngaret sampai 3 bulan lamanya. Kenapa demikian? Ceritanya kayak gini. Dari tempat asalnya, batu ini akan dicoba diangkat menggunakan kren. Pada saat itu, kren yang mengangkat batu ini rusak total, dan akhirnya nggak bisa mengangkat batu ini sama sekali. Dan akhirnya membutuhkan kren baru, membutuhkan beberapa minggu dan beberapa bulan. Dan akhirnya setelah kren baru datang, kren baru tersebut akhirnya bisa mengangkat batu ini. Dan tapi pada saat mau dipindahkan pada sebuah truknya yang rusak, dan tiba-tiba sopir truknya jatuh sakit di saat itu juga. Jadi akhirnya Pak Sunario itu menemukan kejanggalan, seakan-akan batu itu nggak perlu dibawa dari tempat asalnya. Karena Pak Sunario intuisinya kuat, ingin batu ini dibawa ke Wat Batu. Jadi akhirnya Pak Sunario pada saat itu mengucapkan janji, batu ini bila berhasil pindah ke Wat Batu, batu ini akan ditempatkan senyaman mungkin. Dan nantinya batu ini akan didekatkan dekat dengan perairan, sama seperti tempat asalnya. Dan maka dari itu teman-teman juga bisa lihat batu seke ini hadir sebagai sumber air. Jadi perairan di area Wat Batu ini, dari area batu seke sampai ujung area batu air sebelah sana, sumbernya dari batu seke ini. Dan batu seke ini juga beratnya kurang lebih 1 ton. Dan yang kelihatan oleh kita sekarang, batu ini setengahnya aja sebetulnya. Jadi dia panjang ke bawah, sisanya ada di dasar. Jadi kita nggak bisa lihat sisanya. Jadi mungkin yang kelihatan sekarang oleh kita aja cukup besar, apalagi kita lihat secara utuh. Seperti itu. Oke, ke batu terakhir sebelah sana ya teman-teman. Boleh teman-teman masuk ke sini aja, merapat ke area batu waktu di sebelah sini. Jadi ini merupakan instalasi terakhir, batu terakhir di Wat Batu, namanya batu waktu. Jadi batu waktu ini menampilkan bagaimana waktu yang akan selalu berjalan dan berkembang seiring berjalannya waktu. Yang dimana pergerakan waktu tersebut digambarkan pada pergerakan roda kinetik atau roda berdiri yang ada di dalam batu ini. Dan teman-teman juga bisa lihat di dinding ada tulisan Hananguni Hanamangke, Tan Hananguni Tan Hanamangke, yang dimana ini merupakan bahasa Sunda kuno yang artinya ada kini ada nanti, tiada kini maka tiada nanti. Gambaran simpelnya, apa yang kehadiran teman-teman di Wat Batu sekarang tidak terlepas dari apa yang teman-teman perbuat di masa lalu, dan apa yang teman-teman perbuat sekarang nantinya akan teman-teman tuai di masa depan nanti. Karma. Iya. Makanya batu waktu ini juga sebenarnya memiliki koneksi dengan batu ruang yang ada di bawah tanah tadi. Karena tadi batu ruang menampilkan bagaimana semua ini dimulai diciptakan, dan batu waktu menampilkan bagaimana semua ini berjalan dan berkembang. Karena ruang memberikan kita latar tempat, sedangkan waktu itu memberikan kita latar kejadian, dan kita berjalan di antara keduanya. Seperti itu. Dan ya, di sebelah kiri ada plakat. Itu merupakan nama-nama yang membantu dalam proses bangunan Wat Batu selama 3 tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Ada nama-nama keluarga besar dari Pak Sunario, nama-nama timnya, dan juga nama-nama pekerja bangunannya di tengah paling bawah. Jangan lupa juga pemberi sponsor atau tidak juga sebelah sana. Seperti itu teman-teman. Oh, boleh. Dan mungkin teman-teman penasaran siapa yang meresmikan Wat Batu, ada di sebelah sana. Anies Baswedan. Nah, pada saat tahun 2015 masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau ada di sini untuk meresmikan Wat Batu, yang dimana ini merupakan nama dari Wat Batu, dan ini merupakan puisi yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan untuk Pak Sunario dan Wat Batu. Nanti teman-teman bisa baca lagi aja puisi yang ada di dalam batu ini. Dan ya, ini merupakan tanda Pak Anies Baswedan. Dan karena kita sudah, Wat Batu ini sudah buka selama 1 hari ini. Jadi Wat Batu itu sebenarnya merilis sebuah produk kolaborasi antara Wat Batu dengan Asiri dan juga Wat Batu dengan Batik Komat. Ada di sebelah sana, boleh saya antar aja. Asiri. Itu kan minyak.
Bukan tempat bikin minyak bisa, bikin nanti Di mana? search di Rawamangun. Oh, Jakarta. Enggak Solo. Nanti main ke sana selain ke sini. Kapan? Belum. Oh, ayo ke sana kita. Lihat jadwal dulu. merupakan program kolaborasi atau program inovasi di mana kita sendiri menulis sebuah program bisa juga bisa coba tiru wanginya di sebelah sini jadi aja terus juga ada posting juga jangan lupa bersama dengan